Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kloter 12 embarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang ini menjadi rombongan pertama dari embarkasi Palembang yang diberangkatkan pada fase gelombang kedua. Sesuai skema, jemaah langsung diterbangkan dari Palembang ke Jeddah lalu melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan umroh wajib. Jemaah akan mengambil mikot di pesawat tepat di wilayah Yalamlam. Petugas kloter akan mengingatkan jemaah tentang larangan-larangan ihram selama perjalanan. Sesampainya di Mekah, jemaah akan fokus ibadah dan pemulihan stamina. Untuk jemaah yang sehat, diizinkan sholat wajib di Masjidil Haram, namun lansia, disabilitas, atau sakit cukup beribadah di hotel. Jemaah diminta tetap menjaga kesehatan dan hindari kegiatan yang terlalu melelahkan seperti umroh sunnah berulang atau ziarah keluar kota. Selain ibadah, jemaah akan mengikuti bimbingan manasik haji yang difasilitasi langsung petugas di penginapan. Dengan keberangkatan kloter 12, total jemaah yang diberangkatkan dari embarkasi Palembang mencapai 4.429 orang, terdiri dari 3.307 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.074 dari Bangka Belitung, dan 48 petugas kloter. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kabar duka datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Bangka Belitung yang tergabung dalam kloter 8 embarkasi Palembang dikabarkan meninggal dunia di Madinah pada Senin malam waktu Indonesia. Informasi tersebut didapat dari panitia penyelenggara ibadah Haji Sumsel di Asrama Haji Sumsel Selasa 13 Mei 2025 saat penerimaan jemaah kloter 10. Namun penyebab meninggalnya jemaah tersebut masih menunggu informasi dari ketua kloter dan petugas haji di Arab Saudi. Sudah ada namanya, sudah ada Bapak Tarmizi ya kalau nggak salah, Bapak Tarmizi dari kloter 8 Bangka Belitung, tapi kita belum dapat info secara detail ya meninggalnya itu jam 8 tadi malam, tapi secara detail kapan dimakamkan itu belum tahu. Kemudian sakitnya apa itu juga kita belum dapat konfirmasi dari pihak ketua kloter di kloter 8. Untuk keluarga sendiri sudah diberitahu atau seperti apa, Pak? Ya, nanti kalau sudah ada COD-nya sertifikat kemudian itu pasti akan diinformasikan ke embarkasi kan, kemudian juga ke ke Bangka Belitung, ke bidang pihak di Bangka Belitung, dan tentu saja dikabari keluarganya. Mungkin. Kloter 8 embarkasi Palembang yang terdiri dari jemaah asal Bangka Belitung dan Sumatera Selatan sebelumnya diberangkatkan ke Tanah Suci pada 12 Mei 2025 dini hari. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sarah, 25 tahun, seharusnya berangkat bersama sang ayah pada Selasa 13 Mei 2025 untuk menunaikan ibadah haji. Namun impiannya untuk melaksanakan rukun Islam kelima tahun ini pupus setelah dinyatakan tidak layak terbang akibat pemeriksaan kesehatan terakhir. Meski tidak dapat berangkat, senyum bahagia tetap terlihat di wajah Sarah. Kabar yang diterimanya justru membawa kebahagiaan tersendiri karena ia sedang mengandung buah hati yang kini berusia 5 minggu. Kehamilan yang sudah lama ditunggu-tunggu selama hampir 2 tahun ini membuat momen tersebut terasa lebih istimewa. Mbak Sarah, kalau boleh tahu nih hamil anak keberapa ya? Alhamdulillah pertama, Bu. Iya, jadi yang dinanti-nanti insya Allah ini gitu. Wah, barakallah. Berdasarkan peraturan, jemaah haji yang memiliki usia kandungan di bawah 14 minggu atau di atas 26 minggu tidak diperkenankan untuk terbang. Meskipun Sarah tidak dapat bergabung dengan kloter 9, ia tetap merasa bersyukur atas kabar baik ini.
Sementara itu, 2 jemaah dari kloter 4 asal Palembang yang sebelumnya tertunda keberangkatannya karena sakit, akhirnya dapat diberangkatkan bersama kloter 9. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu jemaah haji dari kloter 8 atas nama almarhum Tarmizi, 70 tahun, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara satu jemaah dari kloter 6, Bakri Junaidi, 56 tahun, wafat karena sakit. Kedua jemaah tersebut akan menerima asuransi dari JMA Syariah. Adapun rincian asuransi yang diberikan, meninggal karena sakit akan memperoleh nilai pertanggungan sebesar biaya BPIH atau sekitar 54 juta rupiah. Sedangkan meninggal akibat kecelakaan berhak mendapatkan 2 kali lipat dari BPIH, yaitu sekitar 108 juta. Jika meninggal selama perjalanan di pesawat, ahli waris juga akan menerima tambahan kompensasi sebesar 125 juta dari pihak maskapai. Selain mendapatkan asuransi, proses ibadah haji kedua jemaah ini akan dibadalkan. Padahal haji akan dilakukan sebagai pengganti, yaitu pelaksanaan ibadah haji oleh orang lain atas nama jemaah yang meninggal. Jadi betul untuk jamaah haji yang yang meninggal di Arab Saudi itu sudah menjadi kesepakatan ya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi untuk dimakamkan di sana. Jadi kalau jamaah haji 2 yang dari Bangka Belitung ini meninggal karena meninggal di Madinah, maka keduanya saat ini sudah dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah. Dan satu lagi haknya jemaah haji yang meninggal sebelum pelaksanaan Arafah Musdalifah dan Mina, mereka juga mendapatkan hak untuk dibadal hajikan oleh petugas haji Indonesia. Sejak 3 Mei hingga 15 Mei 2025, sebanyak 11 kelompok terbang telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi Palembang dengan total 4.059 jemaah. Saat ini jemaah dari kloter 1 hingga kloter 4 sudah berada di Mekah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di antara jemaah yang tergabung dalam kloter 11 embarkasi Palembang, nama Nawanun Muhammad Yusuf mencuri perhatian. Perempuan asal Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang akrab disapa Gede Nun ini tercatat sebagai jemaah haji tertua di kloter tersebut. Secara resmi usia Nenek Nun tercatat 89 tahun. Namun saat dikonfirmasi keluarga, ternyata usianya telah mencapai 107 tahun. Dengan tubuh kecil dan langkah perlahan, semangat Nenek Nun tetap besar untuk menunaikan rukun Islam kelima. Sejak muda, Nenek Nun bekerja sebagai penyadap karet. Dari hasil kebun itulah, ia menabung sedikit demi sedikit untuk mendaftar haji. Namun untuk bisa melunasi biaya perjalanan, ia harus menjual sebidang tanah miliknya. Kini, di usia lebih dari 1 abad dan hidup sebatang kara, ia akhirnya bisa mewujudkan impian puluhan tahun lamanya. Rasanya bisa berangkat ke mana? Semangat. Susah, gagah, oh itu nih, oh baik. Tapi tak pernah, tak puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud. Untuk kelahiran berapa nak ingat tak, Dek? Kelahiran tahun berapa? Pokoknya 107 umur dia. Nenek Nun tidak berangkat sendiri. Ia ikut bersama keluarga Muhammad Khalil Amzi, tetangganya yang sudah lama menganggap Nenek Nun sebagai bagian dari keluarga sendiri. Bahkan anak dari Khalil Amzi, Muhammad Hanif, juga ikut dalam rombongan. Remaja 18 tahun ini tercatat sebagai jemaah termuda di kloter 11. Hanif baru saja lulus dari bangku SMA dan berencana melanjutkan pendidikan untuk menjadi guru. Ia mengaku telah mempersiapkan fisik dan mental sebaik mungkin demi menunaikan ibadah haji pertamanya. Untuk daftarnya dulu sebelum almarhum ibu meninggal 2012. Sekarang harusnya tahun kemarin berangkatnya karena belum cukup umur jadi tahun ini. Sama siapa aja tahun ini berangkat? Sama nenek, bapak, ibu, sama ayu. Dari fisik, mental, sama terus ngapal-ngapalin doa. Anak kecilnya kan makbul. Untuk biar orang tua tambah sukses, saya sukses juga. Keluarga Asmi terdiri dari 5 orang dan menjadi salah satu keluarga yang lengkap berangkat haji tahun ini. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kapal wisata yang mengangkut 98 penumpang terbalik saat akan kembali ke kota Bengkulu usai membawa wisatawan berlibur ke Pulau Tikus pada Minggu sore. Peristiwa bermula saat kapal akan mendarat di bibir pantai, namun tiba-tiba menabrak karang akibat diterjang ombak karena cuaca buruk. Badan kapal pun bocor dan langsung terbalik. Sebanyak 7 wisatawan tewas tenggelam karena tak menggunakan pelampung. Korban di Bandung yang sudah meninggal sudah dikirimkan ke keluarganya ke rumah masing. Yang dari Padang, dari Lubuk Linggau, dari Curug, dari Kepayang dan ada di Kepayang. Proses pengamanan pengantaran jenazah ini seperti apa dari pihak kita? Dibantu dari Sekretariat Gubernur pakai ambulan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan akan menjamin seluruh perawatan korban kapal yang tenggelam saat akan mendarat di tepian pantai Panjang Minggu sore hingga pulih. Ambulans disiagakan untuk membawa korban yang meninggal dunia pulang ke rumah duka. Dari keseluruhan wisatawan, 15 diantaranya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Bengkulu untuk mendapatkan perawatan dan 2 orang lainnya meninggal dunia. Sementara di Rumah Sakit Bayangkara terdapat 14 korban yang dirawat, 7 orang meninggal dunia. Pemprov memastikan saat ini pihaknya akan fokus pada perawatan korban termasuk menyiagakan ambulans untuk membawa korban meninggal dunia. Ini musibah, ini semua kita penanganan. Ini Pak, terima kasih sampai saya Pak Wakapolda, Pak Kapolda juga turun, Pak Gubernur juga sudah memantau arahannya disampaikan ke saya, Pak Sekda, bahwa jenazah yang korban ini kembalikan ke keluarganya. Semua nanti proses pengembalian ambulan kita cukup dan kita juga biayai pemberangkatannya. Posisinya baik, ini tadi baru diberangkatkan yang dari Curug. Mudah-mudahan korban yang meninggal nggak bertambah lagi dan yang ini yang sakit, yang apa semua bisa diselamatkan di Rumah Sakit Bayangkara maupun di Rumah Sakit Kota. Sidang lanjutan gratifikasi dan pemerasan oleh mantan Gubernur Rohidin Bersyah kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebanyak 7 orang pejabat eselon 2 Pemprov Bengkulu dihadirkan sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, para pejabat eselon 2 itu dijadikan tim pemenangan Rohidin di Kabupaten Kaur pada Pilkada 2024 lalu. Tak hanya itu, mereka juga diminta menyerahkan sejumlah uang dengan nominal yang berbeda untuk kebutuhan kampanye Rohidin hingga membagikan uang ke masyarakat. Hal itu terpaksa dilakukan lantaran takut jabatannya dicopot. Mereka adalah bagian dari tim yang koordinatornya dipimpin oleh Dr. Muladi. Koordinator itu adalah koordinator untuk pemenangan Rohidin Bersyah untuk Pilkada Gubernur Bengkulu 2024 dengan tujuan untuk pemenangan di wilayah Kabupaten Kaur. Seperti itu. Jadi ketujuh orang saksi ini mereka dalam keterangannya merasa terpaksa dalam hal ini untuk menyetorkan uang. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Rohidin mengatakan pemberian sejumlah uang ke Rohidin dilakukan para saksi secara sukarela. Dari seluruh keterangan saksi, khususnya hari ini itu kan dari Kabupaten Penanggal Kabupaten Kaur, tidak ada patokan sumbangan langsung dari Pak Rohidin. Terus kemudian mereka ngaku ini melakukan sumbangan distribusi untuk loyalitas karena takut kehilangan jabatannya. Ingat ya, takut kehilangan jabatannya. Artinya apa? Mereka secara sukarela di sini. Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi masih akan dilanjutkan minggu depan di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.
Tim Reserse Narkoba Polres Kerinci menemukan ladang ganja di perkebunan warga dengan luas 1 hektar lebih di kawasan kaki Gunung Kerinci di Desa Sungai Dalam, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Penemuan ladang ganja itu berdasarkan informasi dari masyarakat. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung menuju lokasi menyusuri perkebunan warga yang berada di perbukitan. Untuk bisa sampai ke lokasi ladang ganja, polisi harus berjalan kaki selama 1 jam lebih. Setelah melewati medan yang susah, polisi akhirnya tiba di lokasi. Polisi langsung mencabut pohon ganja dan dibawa ke Polsek untuk diamankan. Nantinya barang bukti pohon ganja ini akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Untuk mengelabui petugas, tanaman ganja ditanam di antara semak-semak belukar di area perladangan milik warga yang sudah lama tidak digarap. Diduga pohon ganja ditanam sekitar 6 bulan silam. Barang bukti 19 batang tanaman ganja seberat lebih kurang 35 kg dibawa ke Mapolres Kerinci guna penyelidikan lebih lanjut. Untuk ketinggian tanaman ganja siap panen tersebut bervariasi, mulai dari 1 hingga mencapai 1,5 meter. Untuk ketinggian tanaman ganja siap panen tersebut bervariasi, mulai dari 1 hingga mencapai 1,5 meter lebih. Jarak dari jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan bermotor, mobil, ke TKP penemuan lebih kurang kami berjalan 1,5 jam, lebih kurang 1,5 jam, baru sampai ke TKP. Jadi modusnya dia menanam ganja ini di perladangan orang lain, perladangan yang sudah lama tidak digarap. Nah, jadi kami sekarang lagi melakukan pemeriksaan saksi di situ, petunjuk lain, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa menemukan siapa yang menanam ganja ini. Kalau untuk luas lahan besar, lebih kurang 1,5 hektar lah. Kalau untuk luas lahan, cuma ganja yang kami bukan batang ganja tersebut 19 batang. 19 batang. Nah, masih ada juga yang bekas sudah panen kan, masih ada juga. Saat ini barang bukti tanaman ganja telah diamankan ke Mapolres Kerinci guna pengembangan lebih lanjut. Sementara pemilik ladang ganja masih diburu oleh polisi. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Warga di Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari menemukan beras sintetis. Beras yang diduga palsu tersebut ditemukan saat warga akan memasak nasi. Warga mencurigai beras premium cap rambe ini sudah dioplos oleh orang yang tidak bertanggung jawab lantaran butiran beras memiliki bentuk dan warna berbeda dengan beras yang asli. Saat dimasak, beras berbahan plastik tersebut lebih cepat mengembang dan kelihatan kenyal meski nasinya sudah dingin. Saat dibakar, beras tersebut juga mengeluarkan aroma tidak sedap. Menurut warga, beras tersebut ia beli di salah satu toko di tempat ia tinggal sejak 3 hari lalu. Jadi hari ini pas saya nyuci itu, beras tuh pas mau numpahkan airnya tuh, cucian tuh, itu beras tuh bukan timbul, ngambang. Ngambang di atas beras-beras yang asli itu. Jadi saya tidak juga berani ngatakan ini beras plastik, yang taunya ini berasnya palsu. Kalau yang beras asli ini butirnya biasalah kayak nasi biasa. Tapi kalau yang itu saya tidak tahu membedakannya butirnya lagi. Mungkin itu apa sudah hancur ataupun saya kurang teliti kan. Kalau beras yang 1 karung ini ayo baru dalam 3 hari inilah. Tapi kalau yang selama ini memang sering makan beras ini tapi belum ada ketemu yang dicuci berasnya ngambang tuh. Warga mengaku baru pertama kali ini menemukan beras yang diduga palsu tersebut, meski sudah bertahun-tahun mengkonsumsinya. Warga sekitar meminta agar pihak terkait segera mengecek dan menindaklanjutinya, karena khawatir warga yang mengkonsumsinya bisa menimbulkan penyakit. Tim Liputan Kompas TV Jambi. S dan B yang merupakan ayah dan anak diduga sebagai pelaku premanisme dan melakukan pungutan liar terhadap para pedagang di Pasar Gudang Lelang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, dibekuk polisi. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp488.000 diduga hasil pungutan liar. Dari pemeriksaan, polisi mengatakan bahwa sebelumnya sejak tahun 2007, pemerintah Kota Bandar Lampung sempat melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mengelola retribusi pasar.
Pihak swasta mempekerjakan pelaku S untuk menarik retribusi tersebut. Namun di tahun 2025 pelaku sudah dibebas tugas, tetapi ia justru masih terus menarik pungutan secara ilegal dengan dalih kebersihan pasar hingga tagihan listrik. Bentar dulu. Kios ini ditarik atau dikutip Rp7.500 per kios per harinya. Kira-kira di sana ada kurang lebih sekitaran 100 kios. Namun ini jumlah ini tiap harinya kan berubah. Kalau tadi kan yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan pungutan. Ya, ini kan masih ada dugaan pungutan liar. Terus kami nanti juga dalami terkait unsur pasal pemerasan atau pasal 368-nya. Saat ini kedua pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Polresta Bandar Lampung. Polisi masih mendalami adakah unsur pemerasan dan pengancaman terhadap para pedagang. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Belum kami ketemu yang bagian tajam. Dua orang pria pelaku pencurian sepeda motor berinisial RDP dan FD warga Bandar Lampung, Lampung dibekuk polisi. Kedua pelaku melancarkan aksinya di sebuah masjid dan menggasak sepeda motor yang tengah terparkir milik korban yang sedang beribadah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang berprofesi sebagai sopir ini mengaku telah 5 kali melancarkan pencurian sepeda motor yang hasilnya digunakan untuk bermain judi online. Ini baju yang digunakan, alat yang digunakan untuk melakukan. Tersangka ini sudah melakukan kurang lebih 5 kali, jadi ada 5 TKP, 2 TKP di wilayah hukum Polsek Tanjung Karang Barat, 2 TKP di wilayah hukum Polsek Sukarame, dan 1 TKP di wilayah hukum Polsek Tanjung Karang Timur. Kini, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Polresta Bandar Lampung. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Niko Sekeo, warga asal Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah, diamankan petugas saat berada di atas kapal di Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Pelaku hanya bisa terdiam saat digeledah. Ia diduga kuat sebagai pengedar sabu yang hendak mengirimkan barang haram tersebut ke Jakarta. Dalam penggeledahan yang dilakukan di mobil pelaku, polisi menemukan 5 kg sabu dalam 5 plastik yang bernilai 5 miliar rupiah. Barang tersebut disimpan di dalam sebuah tas yang diletakkan di bawah jok mobil. Jadi yang bersangkutan ini berusaha ingin menyeberangkan barang bukti narkoba dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju ke Jakarta menggunakan kapal Roro, ya, KMP Sakura. Jadi barang bukti yang diamankan 5 kilo sabu dibagi 5 paket, masing-masing 1 kilo, dan kemudian ditemukan juga di dalam tasnya. Di dalam tas itu seberat setengah gram. Pelaku merupakan residivis kasus serupa dan telah 2 kali keluar masuk penjara karena terlibat peredaran narkoba. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun hingga seumur hidup kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Seorang buruh harian bernama Adham alias Lekok diamankan polisi setelah nekat membobol rumah warga di Pangkal Pinang. Akibat aksinya, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai lebih 25 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku telah melakukan pengintaian selama beberapa hari sebelum akhirnya melancarkan aksinya saat rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal mudik oleh pemiliknya. Pelaku pun menyembunyikan hasil curiannya di semak-semak tak jauh dari rumah korban. Pelaku Lekok, Adam alias Lekok, dengan modus mencongkel pintu jendela belakang, bagian belakang, dan lalu masuk ke dalam rumah mengambil seluruh perabotan yang ada di dalam rumah. Adam ini kalau boleh tahu kerjanya apa sih? Untuk Adam, untuk pelaku sendiri, pekerjaannya sehari-hari buruh harian, tidak tetap.
Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polresta Pangkal Pinang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kerugian dialami dua warga Palembang saat hendak menukarkan uang pecahan baru untuk dibagikan sebagai THR Lebaran lalu. Bukannya mendapat uang yang diharapkan, mereka justru tertipu hingga 19 juta rupiah oleh temannya. Merasa dirugikan, kedua korban melaporkan kejadian itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Salah satu korban, Febri alias Susanti, mengaku awalnya tertarik dengan tawaran temannya yang menjanjikan bisa menyediakan uang pecahan baru untuk kebutuhan Lebaran. Karena percaya, Febri mentransfer uang sebesar 19 juta rupiah ke pelaku. Namun setelah uang dikirim, pecahan baru yang dijanjikan tak kunjung diterima. Itu tante kawan kita, pelapor juga kali. Lalamu kita kenal sama dia? Iya, dengan yang kawan itu Lalamu. Kita baru? Ya, kalau kami baru di sebelum Lebaran kemarin. Berapa kita dirugi? Kalau totalnya 19 juta 100. Sudah perjanjian, ketemu tuh sering. Cuman dia tuh cara kata itikat baik, apa nyicil lah minimal. Tapi tidak kata itu. Febri sempat mendatangi pelaku untuk meminta uangnya kembali. Namun hingga kini belum juga ada kejelasan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan menggelar koordinasi terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah ini. Pertemuan tersebut dihadiri penanggung jawab program MBG Sumsel dan membahas sejumlah hal. Fokus utama koordinasi pentingnya pemenuhan standar dalam pelaksanaan program MBG, karena program ini merupakan salah satu prioritas pemerintah yang menyasar hak-hak dasar masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Koordinasi ini juga dilakukan sebagai respons dari dua kejadian yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Penukal Aba Pematang Ilir dan Empat Lawang. Ombudsman berharap kasus serupa tidak terulang. Pertemuan menjadi langkah menuju kerjasama lebih erat antara Ombudsman dan pihak terkait demi menciptakan layanan publik yang optimal dalam pelaksanaan program MBG di Sumsel. Makanya kami juga mendorong secepatnya agar segera dibentuk kantor-kantor yang memang mempunyai staf yang memadai, sehingga ini bisa mempercepat juga koordinasi antar daerah. Ini kami juga dari Ombudsman nanti ikut membantu juga, ikut mengawasin, ikut melihat apakah nanti akan ada saran-saran kami juga untuk biar bisa lebih menyempurnakan program MBG ini ke depan seperti itu, sehingga kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan ini bisa jauh diminimalisir seperti itu. Ya, kalau sementara ini keterangan mereka memang mereka sudah turun ke lapangan dan mereka memang sudah ngecek betul bahwa memang kalau yang kayak di Pali itu memang ya mungkin ada prosedur yang mungkin tidak dipenuhi sehingga terjadi peristiwa KLB tersebut. Tetapi ini juga sudah jadi stressing dari pihak MBG untuk memperketat pola pengawasan dan mengingatkan kembali penanggung jawab yang ada di dapur-dapur tersebut. Seperti itu. Penanggung jawab MBG wilayah Sumsel Diana Putri menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penerapan standar pelayanan yang maksimal. Namun untuk publikasi informasi resmi terkait program MBG hingga saat ini masih dilakukan terpusat melalui Badan Gizi Nasional. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 955 taekwondoin ambil bagian dalam kejuaraan MOX Taekwondo Championship 6 yang digelar di Palembang. Ajang ini digelar Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang bersama KONI dan Pemprov Taekwondo Indonesia Sumatera Selatan. Ratusan atlet tersebut datang dari 5 provinsi, yakni DKI Jakarta, Bangka Belitung, Lampung, Jambi, serta tuan rumah Sumatera Selatan. Kejuaraan memperebutkan piala dan lanal Palembang ini mempertandingkan 2 kategori, kelas pemula dan prestasi, junior dan senior. Komandan Lanal Palembang menyampaikan kejuaraan ini menjadi wadah untuk mendukung KONI dan Pemprov Taekwondo Sumsel dalam menjaring atlet potensial. Mencari bakat-bakat atlet muda kita, kemudian juga meningkatkan kemampuan mereka bertanding, ya.
Samping itu juga kita juga ingin mengasah karakter mereka dalam bertanding, juga sportivitas ya, dan menjaga juga kebersamaan dari antara mereka juga. Juga mewujudkan hasil dari pembinaan mereka selama ini. Para taekwondoin menyambut baik turnamen dan berharap kejuaraan serupa bisa lebih sering diadakan. Tentunya senang ya karena bisa menambahkan prestasi untuk di sekolah dan juga ya bisa membanggakan coach saya. Selain sebagai ajang pencarian bakat, Box Taekwondo Championship 6 juga digelar untuk kemajuan taekwondo di masyarakat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran melanda sebuah rumah yang juga difungsikan sebagai gudang barang rongsokan di Jalan Nurdin Panji, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang pada Sabtu 17 Mei 2025 dini hari. Api cepat membesar setelah menyambar tumpukan barang bekas yang sudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku di lokasi berusaha mengendalikan si jago merah yang terus meluas. Sedikitnya 4 mobil pemadam dikerahkan, butuh waktu sekitar 1,5 jam hingga api berhasil dipadamkan. Peristiwa ini merenggut satu korban jiwa Senaya, seorang ibu berusia 55 tahun, tewas setelah terjebak di dalam rumah. Ia mengalami luka bakar serius dan tidak sempat menyelamatkan diri. Sementara anaknya yang juga berada di dalam rumah selamat meski mengalami luka bakar ringan. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan korban selamat, polisi menduga kebakaran dipicu obat nyamuk bakar yang menyambar kain. Saat kejadian, keduanya tengah tertidur. Bahwa untuk indikasi awal ini api diduga berasal dari obat nyamuk yang dibakar, yang dihidupkan di atas sajadah di tempat sholat. Jadi kemudian api karena sudah larut, posisi korban dan anak sedang tertidur lelap, jadi api pada saat membesar itu tidak ketahuan. Jadi sempat ketahuannya setelah api sudah membakar hampir 80% rumah. Kemudian korban bersama almarhum ibu sempat ingin mencoba menyelamatkan diri namun tidak sempat lagi sehingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Jenazah dievakuasi ke ruang pemulasaran Rumah Sakit Bayangkara Palembang dan rencananya akan dimakamkan di kampung halaman di Kabupaten Ogan Ilir. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu unit bus mahasiswa terbakar di Jalan Gubernur H.A. Bastari, Jakabaring, Palembang, Senin 12 Mei 2025 siang. Kebakaran terjadi saat bus sedang diparkir. Warga sekitar yang melihat kobaran api sempat berusaha memadamkannya. Namun, upaya tersebut gagal karena keterbatasan alat dan minimnya pasokan air. Menurut keterangan sopir bus, mesin bus sempat dinyalakan untuk dipanaskan. Setelah itu, sopir mematikan mesin dan meninggalkan kendaraan. Seorang sopir lain sempat mengingatkan agar aki dicabut, namun peringatan itu tidak diindahkan. Kongslet wae deh nih. Kongslet, iya jadi lupa ngelepas kaki wae. Lupa ngelepas kaki? Iya, tadi kan udah dipanasin dulu tadi kan, nah kaget malah izin ngelepas kaki. Balik, nah lupa kami duduk kan situ kan kami santai, kami kan sama kawan-kawan. Nah mobilnya bunyi klaksonnya, ngapo aja ke mobil klakson bunyi dia ikut ya. Air, bukan punya aku kan, jadi kawan tadi kan, tidak sama itu. Nah dari kawan yang sebelah ini nyari, mobil ini kebakar gini lah. Kami kami cari, terbakarnya habis. Beberapa menit kemudian muncul percikan api dari ruang mesin. Api cepat membesar dan melahap seluruh bagian bus. Ya kita terima dari Pos Merdeka tadi, ini bis Unsri. Bus mahasiswa? Iya mahasiswa. Itu kan kemungkinan ini dari pengapian. Korsleting itu kan? Ya. Ada mahasiswanya waktu kebakaran komandan? Jadi kayak nggak ada. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan sekitar 15 menit setelah kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Seorang pria berinisial A, warga Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, ditangkap petugas keamanan setelah kepergok mencuri kencur di pasar retail di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, Palembang. Pelaku berusia 23 tahun itu ditangkap saat mencoba membawa kabur 1 kg kencur seberat 53 kg milik seorang pedagang. Ia melakukan aksinya dengan memotong tali pengikat karung kencur yang ditutup terpal. Dari pengakuannya, kencur hasil curian tersebut sempat dijual ke pasar 16 Ilir dan uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Korban yang merasa dirugikan telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Ulangan kencur. Ada yang nyelang kencur, Pak? Yo ngicu guys. Berapanya Bu? Sekarang 53 kilo. Kerugian? 2 lebih. 2 juta. Iya. Memang bang itu di bawah terpal apa mau diduduk? Iya, di dalam terpal. Tidak diikat? Diikat, Pak. Diikat ya? Iya. Tiap hari diikat terus itu. Tiba-tiba lah hilang gitu ya. Pelaku kini telah diserahkan ke Polsek 91 Palembang untuk proses hukumnya. Ia pun terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pemalakan bermodus membersihkan kaca mobil truk terekam kamera pengendara di simpang lampu merah Jalan Soekarno-Hatta, Ilir Barat 1, Palembang, Selasa 13 Mei 2025 malam. Dalam video yang ramai beredar di media sosial, terlihat sekelompok orang yang diduga preman mengambil paksa uang dan kartu tol di dashboard truk lalu kabur. Mendapat laporan warga, unit Reskrim Polsek Ilir Barat 1 langsung bergerak. Hasilnya sejumlah pelaku yang terekam dalam video ditangkap. Ketujuh orang tersebut masing-masing ED, HE, WN, TM, MA, RM, dan SD. Dari mereka, polisi menyita uang tunai sebesar 312.000 serta 1 kartu tol yang diduga hasil pemalakan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini ditahan di Polsek Ilir Barat 1 dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, unit Reskrim Polrestabes Palembang juga menangkap sejumlah orang lainnya yang kerap meminta uang pada sopir mobil dengan cara serupa. Untuk memberikan barang atau yang diinginkan daripada pemalak, yang pada akhirnya menimbulkan satu upaya-upaya pemaksaan kehendak. Inilah menjadikan sasaran kita, tentunya kita nanti akan melakukan upaya penegakan hukum secara terukur, mana yang akan kita lanjutkan pada proses penegakan hukum atau penyidikan, mana yang akan kita lakukan upaya pembinaan. Penertiban ini merupakan bagian dari operasi Sikat Musi 1 yang digelar guna menciptakan suasana aman dan kondusif di kota Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah rumah di Jalan Pangeran Sidoing Lautan Lorong Celatah, Kecamatan Gandus, Palembang terbakar pada Selasa 13 Mei 2025 siang. Bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api cepat merambat dan menghanguskan bagian atap. Warga sekitar sempat berusaha memadamkan api dengan menyiram air dari ember sambil menunggu petugas pemadam tiba. Rumah tersebut diketahui dihuni seorang ibu dan anak. Saat kejadian, keduanya sedang tidak berada di rumah karena berjualan. Menurut kerabat pemilik rumah, api pertama kali terlihat dari bagian tengah atap. Saat itu kondisi pintu rumah tidak terkunci. Langsung keluar onslet langsung keluar api asap. Jadi dadakan kan jadi apa? Tahu lagi warga langsung ngambil nama itu lagi kronologinya. Cuman itu Pak kami ingin tahu. Kosong rumah kosong. Tinggal di mana kosong? Ya jualan di depan. Oh jualan. Iya. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Meski sempat terkendala jalan yang sempit, petugas berhasil memadamkan api dan membantu mengevakuasi barang-barang dari dalam rumah. Pada saat kita sampai, aliran listrik memang masih menyala. Kemudian dari unit kita sampai ke lokasi yang terbakar itu relatif jauh ya, masuk ke lorong, menyeberang ke sungai. Sehingga penggelaran selang itu memakan waktu. Namun tetap sikap anggota kita di lokasi untuk memadamkan api, sehingga api itu dengan cepat kita padamkan. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, Palembang, Rabu 14 Mei 2025 siang. Sebuah truk tronton yang melaju dari arah Jembatan Musi 2 menuju Poligon tiba-tiba hilang kendali dan menghantam 3 kios serta 3 kendaraan yang sedang terparkir di bahu jalan. Polisi menduga sopir truk kehilangan kendali akibat kecepatan tinggi. Truk kemudian membanting setir ke kiri hingga menabrak deretan kios dan kendaraan. Mobil tronton yang datang dari Musi 2 ke Poligon saat mendekati showroom tak atas mobil, karena mobil tersebut hilang keseimbangan, tidak mengasih kendaraan baik, langsung menabrak sebelah kiri kendaraan, kemudian terdorong ke depan mobil yang full diesel, tertabrak sepeda motor yang berhenti di kiri jalan. Selanjutnya mobil tronton itu masih berjalan menabraklah Fortuner yang berhenti juga di kiri jalan. Untuk korban ada tidak nih? Sementara untuk korban nihil, cuma kerusakan benda. Untuk penyebab tabrakan apa nih? Faktornya mungkin kecepatan dan terlalu dekat menjaga jarak, jadi tidak bisa keseimbangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Salah satu pemilik kios makanan yang menjadi korban mengaku sebagian besar barang dagangannya rusak. Raja Dua Masan, resiko, mobil Pajero resiko. Korbannya ada 3, yang terus yang mobil Pajero 2. Lukanya apa, Bay? Luka biasa, Bay, cuma ringan loh. Tadi mobil yang kuning itu sempat masuk ke warung itu? Ini habis tuh, karena dia nyerong kan. Ini sudah diangkut. Mungkin udah dilata-lantas kan mobilnya. Untuk sopirnya kemana yuk sopirnya? Mungkin lah dibawa ke sana juga mungkin. Ya. Habis ya? Di 3 ruko lah ditangkap ya. Berapa kemudian itu? Nggak tahu itu ayu. Kalau ayunya lah sudah jelas potong. Terus kemudian ayu ini barang-barang jualan ayu mungkin sekitar 5 atau di sekitar itu ya 5 jutaan lah paling kan. Belum berjaya terkaitan motornya. Sopir truk diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Sementara kendaraan dievakuasi dari lokasi menghindari kemacetan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 331 preman berkedok juru parkir liar diamankan Polda Sumsel dalam operasi Sikat Musi 2025 yang digelar selama 9 hari di Kota Palembang. Dari hasil operasi, polisi mencatat 294 kasus premanisme. Para pelaku tak hanya juru parkir liar, tapi juga oknum dari Ormas dan LSM. Kabid Humas Polda Sumsel menyebut, para juru parkir tersebut tidak mengantongi izin resmi dari Dinas Perhubungan. Mereka kerap memungut uang parkir secara paksa, bahkan di lokasi yang telah dipasang rambu larangan parkir dengan tarif yang tidak sesuai aturan. Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menindaklanjuti banyaknya laporan warga terkait praktik premanisme. Ini kita amankan ya dalam rangka operasi Sikat 1 Musi 2025 Polda Sumsel, ya, khususnya operasi premanisme. Kita telah amankan para jukir jalanan ya, yang tidak terdaftar lah dengan disub ya, yang ilegal lah. Tapi ke depan kami akan data dan kemungkinan akan kami lakukan pembinaan untuk tidak lagi melakukan pungutan liar parkir di jalan ya. Polda Sumsel memastikan penertiban seperti ini akan terus dilakukan demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kesedihan mendalam tampak di wajah Ningci, ibu dari Ahmad Anda, pengantin pria yang diserang oleh sekelompok orang saat akan melakukan prosesi akad nikah di Jalan Panca Usaha Seberang Ulu 1 Palembang pada Minggu 11 Mei 2025 lalu. Saat ini Ningci setia menjaga anaknya yang dirawat di rumah sakit. Ia berharap para pelaku segera ditangkap karena kondisi Ahmad Anda terus memburuk. Korban masih tak sadarkan diri akibat luka tajam serius di sejumlah bagian tubuh. Korban sudah 5 kali ditransfusi darah. Ningci berharap pelaku cepat ditangkap. Ningci mengaku trauma karena insiden tersebut terjadi di hadapannya, tepat sebelum sang anak melangsungkan pernikahan. Ia juga masih diliputi rasa khawatir, takut kejadian serupa terulang. Kondisinya melemah. Masuk ruang ICU itu belum sadar sampai sekarang. Kami mengharapkan semoga anak kami lekas sembuh seperti semula.
dan pelaku ditangkap. Iya. Semoga pelaku ditangkap. Insiden ini diduga dipicu dendam lama. Polisi kini masih memburu para pelaku. Meski Ahmad Anda mengalami luka serius, akad nikah tetap berlangsung di ruang IGD Rumah Sakit Bari Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Video yang memperlihatkan 3 unit sepeda motor di depan pos lantas Simpang Caritas, Kota Palembang viral di media sosial. Dalam rekaman itu, terlihat seorang pengendara motor Matic biru yang ditilang karena tidak menggunakan kaca spion. Ia memprotes tindakan anggota Satlantas Polrestabes Palembang lantaran petugas yang menilangnya juga mengendarai sepeda motor tanpa kaca spion. Menanggapi video tersebut, Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang memberikan klarifikasi. Ia membantah motor Matic merah yang terekam dalam video itu adalah milik anggota polisi. Menurutnya motor merah tersebut justru milik pengendara lain yang juga ditilang karena tidak memakai kaca spion. Saat motor hendak dibawa ke Mapolrestabes Palembang, personel polisi bertemu dengan perekam video dan menilangnya karena pelanggaran yang sama. Jadi ditilang tanggal 13 sekitar jam 9. Nah, rencananya mau dibawa ke Polrestabes ke barang bukti. Tetapi pas lagi seputaran Simpang Caritas ada pelanggaran lagi, jadi di-stop lah. Jadi pas di stop, motor itu dipinggirkan. Nah, yang dipinggirkan itu setelah ditilang juga, ada yang memviralkan bahwa motor yang dibawa polisi itu motor polisi, ternyata motor pelanggar. Sementara itu, pemilik motor Matic merah yang sebelumnya ditilang langsung membeli dan memasang kaca spion lalu membayar denda tilang sesuai aturan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aku pasang nih spionnya, Win. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang. Rekaman kamera pengawas di sebuah toko kawasan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 merekam detik-detik pelaku membawa kabur sepeda motor milik karyawan toko. Saat itu motor dalam keadaan menyala karena tengah dipanaskan. Seorang rekan korban mengungkapkan, korban sempat mendengar suara standar motor diturunkan. Ketika keluar, ia mendapati motornya sudah ditunggangi pelaku. Korban sempat berusaha mengejar, namun pelaku lebih dulu tancap gas dan berhasil melarikan diri. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat sempat mondar-mandir di sekitar lokasi. Diduga ia telah memantau situasi toko sejak beberapa waktu sebelumnya. Kawan ini manasi motor lah. Manasi motor, bentar. Aduh, dari juga CCTV itu, Dino mau mondar-mandir di sini ya. Mondar-mandir, dari jalan kan. Langsung, hanya dia tuh jingok kami dulu kan. Ya, posisinya jingok kami markir ke mobil bos itu. Jadi tidak terlihat kan. Sudah ada yang markir, langsung ke sini, langsung imbat. Langsung imbat yuk. Awal kami ini baru terdengar kan, pas nurunin setang lu nggak bunyi kan. Dia langsung ngejar lah, woi maling gua nih. Dia sempat nombor ke dinding itu, nombor dinding, sudah ketangkep, terlepas. Ini ada berapa, Pak? Iko. Dewean dia, ke masker betul. Bermodalkan bukti rekaman tersebut, korban berencana melaporkan kejadian ini ke polisi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pagar beton sepanjang 20 meter di salah satu mal di Palembang roboh pada Kamis siang 15 Mei 2025. Insiden ini menyebabkan seorang petugas parkir mengalami luka akibat tertimpa reruntuhan. Peristiwa terjadi di area parkir mal saat korban sedang berjaga. Selain melukai petugas, robohnya pagar juga merusak 8 unit sepeda motor milik karyawan mal. Kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui penyebab pasti robohnya pagar. Bahwa pagar yang di sepanjang kurang lebih 20 meter roboh sekitar pukul 10.30. Kemudian dimulai dari pagar menuju ujung, berjalan, kemudian roboh. Kebetulan ada
pondok-pondokan yang di ujung yang roboh ini, tempat warga duduk-duduk. Di situ ada satu orang warga, Pak Sujanto namanya, itu kena tertimpa sedikit di bagian kaki. Ada juga kendaraan yang parkir sebanyak kurang lebih 7 motor ya, 7 motor tertimpa. 8 motor yang tertimpa pagar yang roboh. Kemudian mencari saksi yang ada, kemudian kami mengumpulkan barang bukti yang ada, kami lakukan penyelidikan untuk menentukan apakah ini ada istilahnya itu apa ya, kelalaian atau enggak. Insiden ini sempat memicu kepanikan warga yang tengah beraktivitas di sekitar lokasi mal. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu persatu preman dan juru parkir liar di Palembang ditangkap polisi dari Satuan Reskrim Polrestabes Palembang dalam razia yang digelar di sejumlah titik rawan seperti kawasan Simpang Telaga Swida, Pasar 16 Ilir, dan bundaran air mancur Masjid Agung. Petugas mendapati beberapa orang diduga preman tengah memalak sopir angkot saat ditangkap. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita uang ratusan ribu rupiah yang diduga berasal dari hasil pungli dan pemalakan. Dan memang di situ rawannya di situ kan putaran mobil, jadi mereka memanfaatkan putaran itu untuk ngambil pungli mobil-mobil di situ. Pura-pura mengatur tapi ngambil uang. Lumayan, ada yang sehari dapat bisa, kalau dia satu orang 25.000, berarti kalau di situ orang 12, lumayan lah di situ. Aksi ini kerap meresahkan warga, pedagang, dan sopir angkutan kota. Polisi menyatakan para pelaku akan dibawa terlebih dahulu. Namun jika kembali mengulangi perbuatannya, tindakan hukum akan diambil. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai menjalani perawatan di Rumah Sakit M. Rashid, korban penusukan tetangganya melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Dalam laporannya, pria 50 tahun ini mengaku diserang saat sedang duduk di depan rumah. Pelaku tiba-tiba datang dan langsung menusuk kepalanya dengan pisau hingga menyebabkan luka cukup serius. Rashid yang mengalami patah kaki sejak 3 tahun lalu tak berdaya saat dianiaya. Ia selamat setelah warga sekitar berhasil melerai. Lagi duduk kayak ini lah. Terus Tungkat aku digigaknya langsung gocong kiri. pakai apa dia, Kak? Jenis lagi kecil. Pisau kecil ya? Ini ada gangguan jiwa aja mana, Kak? Ada kata gangguan jiwa, dia kan masak bisa, apa bisa, makan lemak bisa. Kalung gila itu setahu kita kan makan jorok. Sementara itu pelaku Bambang Julianto, 38 tahun, langsung ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena korban kerap menantang orang tuanya untuk berkelahi. Warga di sana lah ditantangnya kalau temas, harus temas di dia. Oh, perasaan dia tuh lah kena di tangan dia. Mana lah harga diri. Jadi gitu, Pak. Yang dianunin tadi bapak kau, bukan? Iya, bapakku. Saat ini polisi masih mendalami kondisi kejiwaan pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program makan bergizi gratis di Sumatera Selatan masih belum berjalan optimal setelah ditemukan dugaan gejala keracunan pada siswa. 2 kasus tercatat terjadi, yaitu di Kabupaten Petlawang dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana mengatakan kasus keracunan di Pali disebabkan bahan baku yang perlu dievaluasi. Standar operasional prosedur, terutama uji kelayakan sebelum makanan dibagikan, harus ditingkatkan. Untuk kasus di Pali, program MBG sementara dihentikan hingga standar prosedur dan kesiapan keamanan makanan benar-benar terpenuhi. Ya di Pali itu karena gini, itu termasuk salah satu yang bahan bakunya perlu dievaluasi. Jadi kemarin kan ada bahan baku yang demikian yang bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Nah ini kita evaluasi lebih lanjut agar bahan baku yang dipilih lebih segar. Bikin makanan sendiri? Ya tentu saja harus menjaga standar operating prosedurnya.
mulai dari pemilihan bahan baku yang baik, waktu pemasakan yang lebih singkat, delivery yang tepat waktu, kemudian uji organoleptik yang perlu dilakukan sebelum dibagikan. Yang di Pali tadi sudah ada pemanggilan atau seperti apa Pak? Ya, kita kan setiap kali kejadian kita evaluasi. Kemudian biasanya kita akan lakukan mendasar dan beberapa waktu harus stop dulu untuk supaya terjadi penyesuaian standar prosedur. Itu nanti akan berlanjut lagi kapan Pak? Ya, setelah semua dinilai memenuhi syarat baru lanjut lagi. Berarti ini belum masih dibekukan Pak? Masih di Pali. Saat ini Sumatera Selatan membutuhkan 965 SPPG dengan anggaran sekitar 10 miliar per SPPG setiap tahun untuk program ini. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kalah dari Persik Kediri 0-3 Minggu sore di Stadion Kanjuruhan Malang, oknum Aremania membuat ulah dengan melempar batu ke bus tim berjuluk Macan Putih. Polres Malang menindaklanjuti kejadian ini dengan proses identifikasi dan pendalaman rekaman CCTV di lokasi kejadian. Direktur PT LIB Ferry Paulus mengaku sangat kecewa atas ulah dari ketidakdewasaan oknum supporter. Ferry berharap Polres Malang dapat segera mengusut tuntas kejadian pekan lalu. Karena apalagi terjadi di Malang ya, di sektoral Kanjuruhan ya. Kita rondain terus, kemudian kita juga berkomunikasi dengan pihak kepolisian bahwa ranah kriminal ini harus segera diusut. Komunikasi juga dengan pihak kepolisian di sana. Ya, jangan ini dibiarkan karena ini kasusnya kriminal, harus mendapatkan hukuman sesuai dengan kaedah undang-undang yang ada. PP PBSI mengumumkan tunggal putra Jonathan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo keluar dari Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, Kamis siang. 12 tahun di Pelatnas, Jojo sampaikan rasa terima kasih kepada PBSI dan masyarakat Indonesia. Sementara Chico yang sudah 9 tahun di Pelatnas akan kembali ke klub yang membesarkannya, Axis Badminton. Mereka tidak ada masalah internal di PBSI. Sejak Olimpiade 2024 Paris, Jojo sudah diskusi dengan Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat soal karir profesional yang akan dijalani. Akan lebih sulit lah untuk di-maintain dibanding ketika kita berada di Pelatnas ini. Gitu. Banyak momen juga yang ya itu juga menjadi salah satu pertimbangan sampai akhirnya ketemulah yang tadi saya ucapkan di pertama, setelah Sudirman adalah pertandingan terakhir untuk ya saya berada di Pelatnas gitu, untuk berlatih di Pelatnas. Jadi ya intinya sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah apapun, dan memang pure itu semuanya dari kondisi saya dan ya keluarga juga. Saya ingin ya mencoba mempunyai pengalaman berlatih di luar dan mencoba untuk bermain profesional. Tentunya dalam naungan dan koordinasi dengan PBSI. Ya, saya juga ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena belum bisa memberikan prestasi yang maksimal. Sebanyak 69 pemain mengikuti latihan perdana tim elit Pro Academy Sriwijaya FC U20 di Stadion Panahan Jakabaring Sport City, Palembang. Latihan ini menjadi bagian dari seleksi tahap kedua setelah mereka terpilih dari tahap awal sebelumnya. Manajemen Sriwijaya FC kembali menurunkan tim pencari bakat untuk memantau potensi para pemain muda. Untuk memudahkan penilaian, para pemain dibagi dalam beberapa tim dan saling bertanding. Selain itu, mereka juga menjalani laga uji coba melawan salah satu klub lokal Palembang. Manajemen SFC dari total 69 pemain yang ada saat ini akan dipilih 40 nama terbaik untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Rencananya para pemain terpilih akan dikirim mengikuti uji coba di Jawa sebagai bagian dari pematangan tim. Kita akan latihan lagi nih, mungkin dalam waktu dekat ini kita akan latihan 3 kali lagi. Setelah dari 2 kali latihan ini nanti mungkin latihan yang berikutnya mungkin sudah mulai ada pengguguran lah ya dari coach, mulai dirapikan untuk ini karena kita mengejar, karena nanti kita akan berencana beruji coba di Pulau Jawa ya untuk pemain Elva yang ada di Liga 1. Sebagai bentuk motivasi, manajemen memberikan fasilitas setara dengan skuad senior.
Para pemain muda ini sudah menggunakan bus tim dan jersey kebanggaan Sriwijaya FC agar mereka semakin termotivasi tampil maksimal di setiap sesi latihan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung rencana pembangunan sirkuit balap motor dan grass track yang digagas Pemprov IMI Sumsel. Dukungan ini ditandai dengan peninjauan lokasi calon sirkuit. Rencananya sirkuit akan dibangun di kawasan belakang Danau Jakabaring Sport City Palembang. Di area tersebut terdapat lahan kosong sekitar 80 hektar yang siap dimanfaatkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan komitmennya mendukung pembangunan fasilitas balap tersebut. Ia bahkan meminta IMI Sumsel segera memanfaatkan lahan dengan menggelar kejuaraan grass track pada Agustus mendatang. Jadi ini di tahap awal ini dari dua rencana besar itu. Ini untuk grass track dan road race. Tapi kalau grass track ini saya tantang dulu ini nih. Kita lanjutkan bangunan road race-nya kalau mereka sanggup 17 Agustus untuk Piala Agustus ini. Diadakan gas track di sini. Siap. Nah, itu. Tapi harus dimulai dengan desain yang benar, pelaksanaan yang benar. Jadi anak-anak muda tidak kebut-kebutan di jalan lagi. Pemprov IMI Sumsel menyatakan kesiapan untuk menggelar kejuaraan nasional grass track pada waktu yang ditentukan. Pak Gubernur menyanggupi untuk menyiapkan membangun sirkuit road race dan grass track pada tahun ini. Nah, di mana hal-hal tersebut dapat mengurangi balap liar. Menurut hemat kami juga dengan adanya apresiasi dari Pak Gubernur yang begitu besar, kami tertantang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan kami harap IMI Sumsel dalam waktu dekat merealisasikannya. Selain mendukung pembangunan sirkuit, Pemprov Sumsel juga akan segera memenuhi permintaan IMI Sumsel melapisi ulang aspal di depan venue tenis JSC. Area tersebut kerap digunakan sebagai lintasan drag race dan drag bike. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski belum menemukan titik terang soal pelunasan sisa gaji pemain, manajemen Sriwijaya FC meminta para pemain musim lalu untuk tetap bersabar. Klub memastikan komitmennya untuk menyelesaikan tunggakan tersebut secepat mungkin. Manajemen mengakui seharusnya pembayaran sisa gaji sudah tuntas pada April lalu, namun karena belum ada sponsor yang masuk, kondisi finansial klub pun ikut terdampak. Memang situasi ini terjadi karena dana dari investor yang seharusnya dapat dicairkan mengalami penundaan di luar kendali. Sehingga saat ini manajemen sedang berupaya agar pencairan bisa segera dilakukan sehingga hak para pemain dapat terpenuhi tanpa hambatan lebih lanjut. Tentunya manajemen dan Sriwijaya FC tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban ini secepat mungkin. Situasi ini tidak hanya dialami Sriwijaya FC. Dari 26 klub peserta Liga 2 musim lalu, 13 tim juga belum menyelesaikan kewajiban pada pemainnya. Artinya sekitar 50% klub Liga 2 masih menghadapi masalah serupa dalam hal keuangan dan pembayaran hak pemain. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Umat Buddha memperingati Hari Raya Waisak pada Senin 12 Mei 2025. Momen suci ini menjadi pengingat atas 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, kelahiran, pencerahan, dan wafatnya. Di Palembang, suasana hikmat terasa sejak pagi di Wihara Dharma Kirti, Kelurahan 20 Ilir. Umat datang mengenakan pakaian serba putih, simbol kemurnian dalam tradisi Waisak. Rangkaian perayaan dimulai dengan prosesi pengelilingan pohon bodhi, pengibaran bendera merah putih, dan panji Buddhis, serta puja persembahan. Wanita Buddhis dari Dharma Kirti tampil anggun dalam balutan busana adat.
membawa persembahan berupa buah, bunga, dan lilin sebagai lambang penghormatan dan syukur. Puncak Trisuci Waisak jatuh pada pukul 23:55 waktu Indonesia Barat Minggu malam. Pada saat itu, umat bermeditasi untuk menenangkan batin dan merenungi makna Dharma. Perayaan pembacaan parita-parita suci. Kelompok Wanita Buddhis Indonesia Kota Palembang juga mengambil peran penting dalam prosesi ini. Dengan penuh sukacita, mereka berdoa demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk hidup. Kita menyambut Waisak ini dengan sangat sukacita, dengan sangat gembira. Kita merasa terberkati setelah kita merayakan Waisak bersama. Dan kita berharap semoga berkah Waisak bukan hanya tapi juga untuk Waisak tahun ini memiliki tajuk utama, tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan, wujudkan perdamaian dunia. Dengan subtajuk bersatu mewujudkan damai, Waisak untuk kebahagiaan semua makhluk. Ini menjadi ajakan bagi umat untuk menapaki jalan Dharma dengan bijak, penuh kasih dan keberanian. Waisak menjadi momentum untuk memperkuat batin, menebar cinta kasih, dan memetik makna sejati kehidupan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktora pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.